Hai sobat, selamat datang di podcast Kelompok Melati. Oke. Ya, pada podcast ini ada sesuatu yang spesial. Spesialnya apa? Karena podcast ini diselenggarakan secara telekonferensi dengan mematuhi protokol kesehatan karena Kalimantan Tengah sedang ada PPKM. Kami sangat mematuhi himbauan pemerintah lah. Makanya itu kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Akhirnya kita memilih untuk berjumpa di udara di saluran podcast Melati ini. Oke, karena kita ini sedang latsar Bapak Ibu, yang dulunya itu disebut PNS, sekarang disebut ASN. Banyaklah persepsi masyarakat terkait dengan ASN ini. Ada yang incaran terbaik sebagai calon menantu, ada yang dikira pekerjaannya itu mudah karena penghasilannya tetap, dan lain-lain tuh. Termasuk ada banyak persepsi negatif terkait dengan ASN ini. Nah, tetapi di era sekarang BKN telah memperbaiki dengan sebutan semboyan ASN beda. Nah, itulah yang kali ini kita akan bahas, yaitu membahas tentang ASN beraneka. Nah, sekarang kita mau kenalin nih ASN yang sedang latsar. Kita akan bahas bareng-bareng aneka ini. Apa sih aneka itu? Nah, kita sudah ada narasumber. Yang pertama, pengen denger suaranya nih, Bu Rahmatiah. Cek, Bu. Ya. Ya, ini nanti Bu akan menjelaskan terkait dengan akuntabilitas, Bu ya? Iya. Oke, tanggung jawab yang tentang akuntabilitas. Selanjutnya nanti ada nasionalisme dengan Bu Ratih. Iya, Bapak. Iya. Halus sekali lah suaranya lah. Iya, itu Pak. Yang ketiga ada aneka, dijelaskan oleh Bu Ria Jayanti. Etika publik, Pak. Siap. Oke. Publik. Nanti anti korupsi juga dari Pak Roni. Oke. Coba cek Pak. Aman Pak ya cuaca di sana Pak ya? Aman. Aman, luar biasa. Oke. Sekarang saya persilahkan kepada Bu Rahmatiah. Ada apa sih gagasan-gagasan terkait dengan akuntabilitas yang ada di ASN? Terlebih di instansi Bu Rahmatiah nih lah. Ya. Oke, silahkan kepada Ibu. Oke. Gini sih Pak. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu akuntabilitas. Nah, sebagai seorang ASN, kita itu harus memiliki nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, mutu, dan anti korupsi. Sedangkan akuntabilitas itu sendiri adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, amanah seorang ASN itu adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dari hasil pekerjaan. Nah, sebagai ASN, pengambilan keputusan itu secara akuntabel berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan juga akurat. Dalam pengambilan keputusan, penempatan kepentingan umum berarti bahwa memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bisa bertindak adil, mematuhi prinsip, akuntabel, transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efisien, serta berperilaku sesuai dengan standar. Nah, di sini salah satu contoh penerapannya ya teman-teman, yaitu sebelumnya di sini kita semua sebagai guru ya. Jadi contoh paling umum yang saya ambil yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sana terkandung nilai-nilai aneka, salah satunya akuntabilitas, di mana di sana ada tanggung jawab dan integritas. Jadi dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran itu
kita bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan bisa mengerjakannya secara tepat waktu. Segitu dulu mungkin. Tuh, dari Bu Rahmatiah. Teman-teman, minta opininya dong kalau gagasan Bu Rahmatiah ketika dilaksanakan di tempat ibu-ibu kira-kira seperti apalah? Bu Ria, Bu Ya. Rati, Oke, gimana? kalau di tempat saya ya, kata Bu Rahmatiah tadi tentang pengertian akuntabilitas. Kalau di tempat saya, kalau akuntabilitas itu kan seperti pertanggungjawaban kan ya. Jadi kalau misalnya di tempat saya, dalam hal ini, dalam saya peranan kita sebagai seorang guru, misalnya kalau tempat saya itu kan tahun ajaran baru ini kami memuat kurikulum baru, kurikulum satuan operasional atau disebut dengan sekolah penggerak. Jadi kami dikasih amanat oleh pemerintah untuk menjalankan kurikulum baru tersebut di kelas 10. Jadi bagaimana kami menerapkan sistem atau nilai akuntabilitas tadi kami jalankan, kemudian kami ikuti diklat sekolah penggerak, kemudian terus kami susun modul ajarnya, kemudian kami pertanggungjawabkan kepada kepala sekolah melalui hasil dokumentasi dan perangkat ajar. Itu kalau menurut saya. Luar biasa Bu Ria. Iya. Bagaimana teman-teman ini, apakah setuju dengan tanggung jawab itu? Akuntabel itu sangat perlu untuk ASN lah. Iya, sangat perlu sekali. Oke, kalau kita emang sudah setuju, saatnya kita melangkah ke nasionalisme, Bapak Ibu. Oke, Bu Rati, apakah siap untuk menyampaikannya? Iya Bapak, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang nasionalisme ya. Jadi kita sebagai dalam ASN ini kita tuh punya nilai yang beraneka tadi ya. Salah satunya akuntabilitas itu sudah dijelaskan kita ya. Sekarang saya akan sedikit memaparkan tentang nasionalisme ya. Di nasionalisme itu merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah tujuan. Dengan demikian masyarakat suatu bangsa adanya kebudayaan yang dalam yang berbeda bangsa itu sendiri. Nah di sini saya akan meringkas, berarti nasionalisme itu suatu perasaan cinta tanah air, ras, bahasa ataupun sejarah budaya bangsa Indonesia. Jadi kecintaan kita terhadap bangsa itu yang bisa kita wujudkan ya, bisa wujudkan dengan mengaktualisasikan Pancasila nilai dasar dalam konteks dan ya, sebaiknya kita ambil, misalkan kita sebagai ASN kita mengikuti kegiatan apa pagi ya, maksudnya di sini bisa diartikan upacara setiap hari seminggu. Pelan Bu, jangan berlari Bu, pelan. Suaranya nggak tertangkap Bu, pelan. Kita nggak kemana-mana Bu, sabar ya. Pak diulangi ya Pak ya? Boleh. Tenang Bu, tenang. Tahan napasnya dulu, diatur napasnya. Minum. Oke. Jadi saya ulangi ya. Ya Allah. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai nasionalisme. Jadi nasionalisme itu merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita. Jadi dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu. Jadi secara ringkasnya, nasionalisme itu adalah perasaan cinta tanah air kita, cinta ras, bahasa ataupun sejarah budaya kita. Jadi kita bisa menunjukkan sikap kita itu dalam aktualisasi nilai Pancasila itu sendiri. Jadi ada 5 dasar itu bisa kita aktualisasikan. Sebagai contohnya kita sebagai ASN yaitu mengikuti upacara bendera setiap hari Senin tanggal 7 pagi. Itu kita bisa menghayati 5
mengaktualisasi Pancasila tadi, salah satunya misalkan adalah menghayati rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain itu, di situ kita juga akan mendengarkan Pancasila yang akan dibacakan, sama mendengarkan Undang-Undang Dasar 45. Di situ kita bisa menghayati arti nasionalisme pada diri kita yang bisa kita pupuk senantiasa. Seperti itu. Iya. Ternyata nasionalisme itu, apalagi kita sebagai guru, kita nggak bertanggung jawab atau nasionalisme kepada diri kita saja ya, tetapi kita wajib untuk menyebarkan virus nasionalisme ini kepada lingkungan, baik siswa yang ada di sekolah, karena kita guru. Seperti itu. Bagaimana nih kalau ada kabar atau ya di luar sana itu dilihat rasa nasionalisme itu semakin berkurang. Bagaimana tanggapannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada tanggapan seperti itu? Apalagi siswa itu dibilang, oh nasionalismenya sudah rendah. Apakah Bapak Ibu setujulah dengan ungkapan itu berdasarkan gagasan yang disampaikan dari Bu Ratih yang sangat luar biasa seperti itu? Setuju nggak kalau dibilang nasionalisme rendah, padahal kita gagasannya luar biasa sudah kan? Pak Roni? Oke, gini Mas, nasionalisme itu kan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Setuju atau tidak gagasan yang disampaikan oleh Mas Rijal tadi, itu memang kadang-kadang terjadi di masyarakat, sepertinya nasionalismenya kurang. Hal ini dikarenakan satu, Mas, penerapan nilai Pancasilanya masih kurang, cinta tanah airnya masih kurang. Itulah tugas kita, mendidik siswa itu yang di luar nih, mendidik siswa agar nilai-nilai Pancasila, baik dari sila pertama hingga sila kelima, Iya Bapak. Sila pertama itu dijelaskan untuk kita mengamalkan agama masing-masing. Itu tidak bisa kita pisahkan dengan sila yang lain, karena kita tidak bisa, contohnya nih, ada teroris misalnya, atau ada golongan-golongan tertentu yang mengatasnamakan agama misalnya, karena ada ajaran agama tertentu, sedangkan di Pancasila itu sendiri itu tidak ada ajaran tentang itu maksudnya. Jadi kenapa kurang? Karena pemahaman Pancasila itu kita sendiri itu perlu kita tingkatkan, karena Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan menjadi suatu kesatuan yang utuh, nilai-nilai Pancasilanya. Begitu Mas. Oke, terima kasih Pak Roni. Apalagi di tempat saya Pak ya, di tempat saya itu sudah daerahnya pedalaman, tidak tersentuh oleh fasilitas listrik maupun internet. Saya rasa ya kalau memang nasionalismenya itu rendah, masuk akal sih. Karena apa? Mereka jauh dari peran serta pemerintah. Nah, tetapi dengan gagasan yang disampaikan oleh Bu Ratih dengan Pak Roni tadi, berarti KSN itu adalah tombak terdepan, perpanjangan tangan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di kota maupun di pedalaman, hingga mereka merasakan bahwa mereka itu diperhatikan oleh pemerintah. Apakah seperti itu ya? Iya. Ya, benar Pak, setuju. Oke.
Baik, kita setuju ya. Kita mufakat. Kita adalah calon ASN sebagai tombak untuk membakar nasionalisme, menyebarkan virusnya ke masyarakat yang lebih jauh. Ya, benar sekali. Oke, tepat sekali Mas. Nasionalisme, kita sekarang beralih ke etika publik nih. Kepada Bu Ria. Oke. Tadi Bu Rahmatia dan Bu Rati sudah memberikan gagasan mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Saya akan memberikan gagasan tentang etika publik ya. Yang ketiga, inovasi dalam aneka, yakni etika publik. Jadi etika itu lebih dipahami sebagai suatu, kalau dalam artian itu sikap yang harus dimiliki oleh ASN. Jadi etika yakni bagaimana melakukan hal yang baik atau benar. Kemudian etika publik apa? Etika publik itu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku maupun perkataan dan tindakan serta keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik di dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Jadi ada 3 fokus utama di dalam etika publik atau di dalam memberikan pelayanan publik. Yang pertama, kita sebagai ASN harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektifnya, kita sebagai pelayan publik harus memberikan bantuan di dalam menimbang pilihan mengenai sarana kebijakan publik dan sebagai alat evaluasi. Kemudian yang ketiga, fokus utamanya yakni modalitas etika, yakni untuk menjembatani antara norma moral dengan tindakan faktual. Misalnya penerapannya, misalnya hal sederhana saja. Saat kita datang ke sekolah, baik sebelum keadaan pandemi atau pas sekarang keadaan pandemi, saling bertegur sapa terhadap teman, guru maupun warga sekolah. Nah, sekarang warga sekolahnya kan siswa kan tidak ada. Ya, betul. Jadi bagaimana warga sekolah? Siapa sih warga sekolah yang lain? Misalnya TU, kemudian yang penjaga sekolah. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya ASN, saya tidak mau bertegur sapa dengan penjaga sekolah atau dengan tukang kebun atau dengan satpam. Tidak boleh seperti itu kan? Jadi itu hal sederhana dulu untuk menerapkan etika publik terhadap diri kita. Kemudian kalau secara luasnya misalnya kita sebagai guru, apalagi sebagai wali kelas kan, sebagai wali kelas misalnya ada siswa kita yang jarang hadir, apalagi semasa pandemi ini banyak sekali siswa yang malas hadir dalam pembelajaran Zoom. Kemudian kita panggillah orang tuanya. Jadi bagaimana cara menekankan etika publik seperti itu? Kita panggil, tidak perlu kita marahin. Misalnya, anak ibu itu seperti ini. Anak ibu tidak pintar dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Jadi bagaimana menerapkannya? Berbicara dengan baik, memberikan pelayanan yang baik, membicarakan kekurangan siswa tersebut supaya tidak mengulangi pada waktu yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi penerapan etika publik itu harus didasari bukan hanya di organisasi kita dulu, tapi pada diri kita sebagai guru. Yang ketiga yakni tidak membeda-bedakan siswa. Ada biasanya seorang guru, siswa yang pintar aja yang disuruh, yang siswa yang tidak pintar nggak usah disuruh. Nah, tidak boleh seperti itu, ya kan? Ada kan seperti itu kan? Ini misalnya ada lomba, ya misalnya ada lomba kan? Siswa yang pintar aja yang disuruh, nggak usah. Nah, jadi tidak boleh membeda-bedakan siswa, semua siswa sama. Jadi meskipun dia memiliki yang namanya siswa, kita pun juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita anggap semua siswa itu sama, kita rangkul dan kita berikan pelayanan yang terbaik. Itu kalau menurut saya.
luar biasa adalah. Memang Bu, setiap siswa itu sama. Tapi jangan lupa kalau setiap Iya. siswa itu spesial. Soalnya saya maklum, saya kan tertua nih sini nih, tertua kan. Saya tertua, jadi iya kan dari usia kan kalau dilihat dari data kita kan saya tertua di situ. Jadi kemudian pengalaman saya terhadap siswa juga banyak sekali. Jadi etika publik memang sangat benar-benar diharapkan. Bagaimana caranya mengontrol emosi kita, memberikan pelayanan yang baik supaya tidak marah-marah ke siswa seperti itu. Padahal marah-marah itu juga capek Bu ya sebetulnya ya. Iya, benar. Tenaga ya. Ya, bagaimana caranya supaya kita itu ya ngobrolnya santai. Tapi kadang-kadang yang namanya siswa ya, ada juga yang nyeletuk, itu saya yang paling tidak suka. Dan kebanyakan guru itu emang terpancing Bu untuk marah. Iya, iya Ayo. benar. Apalagi yang siswanya, aduh, misalnya kamu kenapa tidak masuk? Aduh Bu, saya bangun kesiangan, saya nonton Korea tadi malam. Aduh, itu yang saya gregetan rasanya. Soalnya saya mengalami, siswa saya seperti itu, saya mengalami. Saya sebagai wali kelas, saya tanya, kenapa kamu sering tidak masuk? Saya nonton Korea, Bu. Iya. Ya itulah namanya siswa ya. Jadi ya pelayanan publik etika itu harus memang benar-benar diterapkan bagaimana caranya mengontrol emosi kita. Bu Ria memberikan tips kepada kita bagaimana kita dapat dicintai oleh siswa. Emanglah beretika yang baik. Karena kadang siswa yang kan anggapan orang, oh ini siswa ini nakal nih, dia tidak akan berhasil, enggak. Karena saya sudah mengalaminya, siswa saya yang berhasil justru mereka yang mengingat saya. Benar, ya. Yang awalnya nakal, malas, tapi setelah lulus, setelah dia berhasil, malah dia yang mencari. Nah, jadi kan kita tuh dengan siswa itu tidak, ya itu tadi, tidak boleh membeda-bedakan. Seperti itu. Betul. Oke, kita lanjutkan ke ranah setelah etika. Jadi kita sudah membahas tentang akuntabilitas, membahas tentang nasionalisme, membahas tentang etika publik. Sekarang kita bahas ke komitmen mutu nih. Jadi sekolah sebagai sebuah lembaga itu harus ada komitmen mutu. Bagaimana perencanaan pembelajaran, perencanaan operasional sekolah, lalu bagaimana hasilnya. Setelah itu belum lagi bagaimana kita mencari jejak alumni. Itu yang harus kita perhitungkan dengan cara komitmen mutu tersebut. Karena kenapa? Yang namanya komitmen itu kita harus kurvanya naik, tidak kurvanya turun. Kalau turun berarti kan ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, dengan itu gagasan saya itu menggunakan sistem tetap secara nggak langsung adalah monitoring evaluasi. Bagaimana awalnya itu harus direncanakan, setelah itu pada pelaksanaan terus untuk dimonitoring. Setelah pelaksanaan itu nanti ada yang namanya evaluasi. Setelah evaluasi kita laksanakan dengan inovasi. Karena apa? Di dalam komitmen mutu itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah efektivitas, yang kedua adalah efisiensi, yang ketiga inovasi, yang keempat mutu. Jadi mutu ini adalah produk. Jangan lupa bahwasanya sekolah itu kan kita sebut adalah pencetak. Dari awalnya itu adalah perlu dikembangkan hingga mereka dapat bermanfaat di masyarakat, entah dalam bentuk apapun. Dan ini adalah subjeknya adalah anak-anak. Benar. Nah, yang terkadang kita lupa ketika kita sudah dalam zona nyaman.
oh siswa kita sudah baik, pembelajaran berlangsung dengan nyaman. Tetapi apa? Dengan kita lupa kalau ada inovasi, bahwasanya zaman itu berkembang. Terlebih kita dipaksa untuk berinovasi itu di saat pandemi ini, Bapak Ibu. Benar. Dengan entah dimanapun kita mengajar, entah dimanapun sekolah kita, pemerintah memaksa kita untuk sekolah itu tidak bertatap muka secara langsung. Mungkin di perkotaan itu hal yang bisa dilakukan secara daring, dalam jaringan. Tetapi bagaimana sekolah itu ada di pedalaman sana, kita mencari inovasi yang luar biasa. Karena bagaimana merancang agar kita tetap bisa anak-anak itu bisa belajar, tetapi kita harus mematuhi aturan dari pemerintah itu tadi. Akhirnya kita ada yang namanya BDF, belajar dari rumah. Kita ada mengenal Zoom, mengenal Google Classroom, dan lain sebagainya. Yang menjadi tantangan lebih itu adalah sebagian guru-guru yang memasuki usia manula, Bapak Ya, Ibu. benar. Seperti itu kan? Ya, Mereka akan banyak curhat, ya kan? ya. Benar. Jangan kan ngomongin Ini internet. gimana ini? Ini gimana ini cara mengaktifkan ini? Benar. Iya, pasti seperti itu kan? Iya. Akhirnya kita benar-benar emang dipaksa untuk melek teknologi secara lebih. Iya, kan kalau di sekolah itu kan biasanya yang senior, oh kamu nih muda, pasti kamu bisa. Nah, kalau kita bilang, oh kita nggak bisa, kan itu memacu semangat kita untuk bisa juga kan? Ya, betul. Benar. Kita juga harus dipaksa belajar lebih, Bu. Iya. Walaupun awalnya kita nggak tahu Zoom itu seperti apa kan, cara mengaktifkan seperti apa ya. Jadi karena saking belajar tadi, karena memang tuntutan kita harus berinovasi, jadi akhirnya kita bisa. Benar seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu, gagasan yang terakhir yang saya sampaikan tuh adalah mungkin kalau kita dulu kuliah di universitas, kita ada yang namanya di setiap akhir pembelajaran itu adalah semacam kuesioner yang isinya bagaimana performa kita. Mereka siswa itu atau orang tua siswa itu mengisi masukan dan saran. Itu yang membuat sekolah itu berkembang. Bagaimana kritik dan saran itu diterima, sekolah tidak menjadi lembaga yang kebal kritik, terbuka, bahwasanya sekolah itu bukan milik guru, kepala sekolah, atau lingkungan, tetapi milik siswa dan keluarga juga, maksudnya orang tua siswa. Benar. Dengan itu kita dapat berkembang. Yang kedepannya harapan akhirnya adalah output atau kualitas siswa kita tuh bisa digunakan di masyarakat. Benar. Itu adalah komitmen itu yang saya sampaikan. Selanjutnya ini yang topik paling panas Bapak Ibu-ibu, yang banyak terjadi di masyarakat, rahasia umum dan lain-lain. Silahkan kepada Bapak Roni untuk menyampaikan anti korupsi, anti tikus berdasi nih. Silahkan Pak Roni. Oke, terima kasih Mas Rizal. Yo, sebelum saya mulai, teman-teman jangan lupa absensi. siapa Bapak? Nanti kita asik ngobrol, absensinya lupa. Oke. Seperti yang kita ketahui, secara umum korupsi itu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain, atau dengan istilah lain menerima uang dengan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Itu Mas, untuk korupsi. Singkat saja,
sikap anti korupsi yang penting itu adalah integritas. Apa itu integritas? Integritas itu adalah perilaku yang konsisten dari apa yang dipikirkan, diucapkan dan dilakukan dengan berpatokan pada kebenaran menurut nilai moral dan nilai agama. Integritas juga kerap diartikan sebagai sikap selalu konsisten terhadap nilai-nilai moral atau peraturan lainnya, terutama nilai kejujuran, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita sebagai guru, integritas itu sudah tertuang dalam 4 kompetensi dasar kita. Yang pertama adalah kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Selain itu, saya sudah menulis beberapa hal tentang integritas. Sikap-sikap integritas antara lain yang pertama jujur. Jujur itu merupakan salah satu sikap agar kita selalu berkata benar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jadi seseorang yang jujur biasanya jiwanya tentram, tidak seperti dihantui kejar-kejar. Artinya selalu percaya diri, tidak berpura-pura, dan pasti hatinya selalu bersih, Mas. Jadi orang yang jujur artinya hidupnya damai, tentram, tidak seperti dikejar-kejar dari belakang. Jadi tidur aja susah gitu. Selanjutnya yang kedua, artinya di sini tanggung jawab saya artikan sebagai sikap untuk menerima konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan, kita ucapkan, dan sesuai dengan tata nilai moral atau aturan. Biasanya orang yang bertanggung jawab itu pasti selalu berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya, selalu menghargai waktu dan mutu, dan hidup lebih produktif. Selanjutnya, disiplin. Disiplin adalah sikap konsisten, tertib, selalu menepati janji, berkomitmen. Artinya, perilaku ini selalu konsisten, berdisiplin, memanfaatkan waktu, tertib, tuntas dalam bekerja, menghargai orang lain, harmonis, serta terhindar dari kecemasan dan kekhawatiran jika disiplin ini selalu diterapkan. Yang keempat, yang poin penting juga, yaitu adalah peduli. Artinya sikap ini adalah sikap kasih sayang, empati, dan keberpihakan kepada sesama maupun lingkungan. Orang yang peduli ini akan merasakan kehidupan yang lebih bermakna, seperti itu. Jadi orang yang peduli biasanya yang sikap sosialnya besar, itu ketika melakukan menolong orang lain, dia akan lebih merasa kalau hidupnya lebih bermakna. Dan selanjutnya nilai yang lain itu masih ada nih. Misalnya adil, berani, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Tapi semua nilai yang sudah saya sebutkan terakhir itu sudah memiliki keterkaitan dengan 4 hal yang sudah saya sampaikan tadi. Artinya semua nilai tersebut berasal dari satu sumber yang sama, yaitu jati diri kita sendiri. Dengan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai prinsip berperilaku, akan menghasilkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Jadi intinya sikap anti korupsi itu akan menghasilkan satu ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Begitu, Mas. Wih, iya Pak. Intinya hidup itu kan harus bahagia dan tentram lah.
Iya. Iya Buat benar, apa? harus bagi ya. Iya, kita kaya raya ya kan. Walaupun punya banyak masalah, kita harus bahagia. Pilihannya adalah tersenyum lah, Iya, tersenyum. meskipun itu pahit. Meskipun pahit, tetap harus tersenyum. Jadi, Pak Roni, Ya. ada tips nggak? Kadang kita sebagai, apalagi kita sebagai ASN nih, kita tuh sering digoda dengan istilahnya korupsi, tapi dalam bentuk yang kecil, bisa dalam bentuk hadiah, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kedudukan dan lain-lain seperti itu. Apakah ada tips untuk menanggulangi itu gitu nah? Karena kita bakal sering untuk menjumpai hal seperti itu. Kita pasti sering, tapi kalau kita dihadapkan dengan hal-hal itu, sebisa mungkin kita harus menolak. Mungkin ibu-ibu yang lain bisa membantu saya tips-tipsnya. Bu Rahmatiah nih lah, cobalah. Ada tips kah Bu Rahmatiah? Mungkin lebih kepada kesadaran diri sendiri mungkin ya Pak ya. Karena yang namanya godaan itu pasti selalu ada ya, datang dari mana saja, dari sisi mana saja. Dan godaan itu berbahaya, Bu. Iya Pak. Nah, jadi mungkin lebih kepada menyadari aja kalau sesuatu yang tidak baik itu jangan dilakukan ya. Kemudian kalau kita banyak-banyak beribadah, kemudian jadi kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk yang tidak seharusnya kita lakukan. Mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan lagi. Iya, Bu Ratih dan Bu Ria. Ya mungkin kalau kita ada godaan seperti itu, kita ingat aja lah. Mungkin pandangan manusia memang bisa dinilai ya sama manusia, tapi ingatlah Allah yang bakalan menilai semuanya gitu. Ya harus dengan godaan itu karena Allah yang menilai seperti itu Pak. Tetap ada nilai-nilai Pancasila lah di situ ya. Iya, benar sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, Pak. Jadi harus diamalkan. Betul. Baiklah, kita sudah membahas seluruh hal penting yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu aneka itu tadi, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang diharapkan kedepannya itu kita menjadi ASN yang lebih baik. Jadi kesimpulan dari podcast kita adalah ASN yang beraneka dapat meningkatkan citra positif ASN di masyarakat untuk membangun bangsa dimanapun kita berada, dimanapun kita ditugaskan, dengan moto ASN kini beda. Seperti itu podcast kita, Bapak Ibu, teman-teman. Sampai di situ saja podcast kita kali ini. Sampai bertemu lagi di udara. Saya harapkan kita bisa segera tatap muka. Tidak sabar melihat kegantengan Pak Roni dan ibu-ibu kecantikannya yang sangat aduhai. Tetap jaga kesehatan demi yang tersayang dimanapun Bapak Ibu berada. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sekian. Yuk, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Ya, assalamualaikum.